Halo semua, berjumpa kembali dengan saya. Tolong subscribe ya semuanya. Mudah-mudahan belajar kali ini bermanfaat buat kalian ya. Tapi tolong subscribe dulu. Kali ini kita membahas tentang Mesopotamia. Nih ya, tolong pahamin bangsa pendukung peradaban Mesopotamia. Nah, bangsa-bangsa mana aja sih yang mendukung Mesopotamia, atau wilayah mana aja yang mendiamin Mesopotamia? Oke. Nah, terdiri dari berbagai macam bangsa, yaitu bangsa Sumeria, bangsa Akadia, bangsa Guti, dan bangsa Elam, bangsa Amori, bangsa Ansyur, bangsa Khaldea, bangsa Persia, dan Yunani. Nah, ini merupakan bangsa-bangsa yang mendiamin di Mesopotamia. Tapi kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama dulu, yaitu bangsa Sumeria. Oke. Nah, ini bangsa Sumeria merupakan bangsa pertama yang mendiamin di Mesopotamia. Itu Sumeria itu paling pertama sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. 3500 sebelum Masehi. Nah, bangsa Sumeria itu datangnya dari mana? Dari Asia Kecil, atau sebutan sekarang yaitu Turki ya. Nah, kota di Sumeria itu apa sih kotanya? Namanya yaitu kota Susa. Kota Susa itu menyerupai Mohenjo-daro atau India ya. Kota Susa itu menyerupai Mohenjo-daro atau India. Nah, wilayah Sumeria itu wilayahnya apa aja gitu kan? Wilayahnya yang pertama yaitu Ur, yang kedua Eridu, yang ketiga Kis, yang keempat Lagas, yang kelima Nippur, yang keenam Rishyu, yang ketujuh Eridu. Nah, kota-kota tadi, kota-kota yang mendiamin di wilayah Sumeria. Nah, pusatnya itu di mana sih? Tadi yang udah beberapa saya sebutkan, pusatnya itu di Ur. Pusatnya di Ur ya. Nah, oke, next. Sekarang kita membahas sistem perekonomian bangsa Sumeria. Nah, sistem perekonomian bangsa Sumeria itu lebih condong ke pertanian, walaupun sebenarnya ada penduduknya yang melakukan berternak dan pedagang. Nah, tapi lebih condong ke pertanian ya. Pertaniannya masih melakukan alat tradisional gitu kan. Terus lama kelamaan pertaniannya itu semakin meningkat sehingga masyarakatnya bisa membangun jalur irigasi, gunanya itu untuk mengatasi banjir. Nah, air tersebut itu disalurkan ke beberapa sawah atau petani gitu kan. Itu sistem perekonomiannya. Oke, next. Sistem pemerintahan di bangsa Sumeria. Nah, sistem pemerintahan di bangsa Sumeria itu apa ya? Pada awalnya kota itu dipimpin oleh seorang Lugal Zayeshi, atau yang disebut pemimpin atau panglima. Jadi pemimpin yang ada di bangsa Sumeria itu sebutannya Lugal Zayeshi. Kemudian di wilayah Sumeria itu dilihat dari sistem pemerintahannya terjadi peperangan. Peperangan tersebut itu merebutkan wilayah. Jadi yang kalah dijadikan bawahan, yang menang itu dijadikan pemimpin. Atau yang memiliki harta banyak itu bisa menjadi pemimpin karena bisa melakukan segala hal ya. Terus yang sudah saya sebutkan tadi latar belakang sistem pemerintahannya, jadi adanya sebuah peperangan, yang kalah dijadikan sebagai bawahan, yang menang dijadikan sebagai pemimpin. Next, lanjut. Sistem kepercayaan bangsa Sumeria. Nah,
Sistem kepercayaan bangsa Sumeria itu apa sih? Yaitu menganut politeisme. Politeisme itu menyembah beberapa dewa dan dewi. Apabila masyarakat di Sumeria tidak menjalankan tugasnya atau tidak menyembah, nanti dewa-dewi akan marah sehingga masyarakat di Sumeria akan dihukum. Hukumnya seperti apa? Akan terjadi peperangan. Nah, setiap kota-kota itu memiliki dewa dan dewi pelindung masing-masing ya. Misalnya, Dewi Elil, dewa udara, Dewi Ninhursag, istri dewa Enlil, dewa Enki, atau dewa air dan ilmu pengetahuan. Nana atau Sin atau putra dewa Elil sekaligus dewa bulan. Uta atau sebutan Syamsyah yaitu putra dewa Nana sekaligus dewa matahari. Inanna atau disebut Istar atau dewi cinta sekaligus dewi perang. Jadi ini beberapa dewa-dewi yang dipercaya bangsa Sumeria. Ini nama dewa-dewinya ya. Apabila masyarakat melanggar nanti akan dihukum. Hukumnya terjadi perang. Next. Nah, hasil kebudayaan bangsa Sumeria itu apa sih hasil kebudayaannya? Hasil kebudayaannya itu tidak terlepas dari bangunan kuil. Jadi kota-kota itu bukan milik mereka. Jadi makanya dibangunlah sebuah bangunan menyerupai kuil di pusat kota. Nah, bangunan ini dibangun secara bertahap. Dari yang gede, kecil lagi, jadi bertahap, berundak-undak ya. Ini kayak ini nih. Batu bata yang menjulang tinggi yang disembahkan untuk dewa atau dewi, karena kota-kota yang ada itu bukan milik mereka sehingga dibangunlah zigurat. Ini ya kebudayaannya yaitu zigurat. Oke, terima kasih semuanya, tolong di subscribe ya. Next, ketemu kembali di materi selanjutnya. Bye.